Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul merger dan akuisisi. Di makalah ini akan membahas beberapa sub poin. Poin A akan disampaikan oleh saya sendiri, poin B dan C akan disampaikan oleh saudari Dila Aprisa, poin D, E akan disampaikan oleh Mia Febriana, poin F dan G akan disampaikan Heni Tiastuti. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu pengertian merger dan akuisisi. Merger berasal dari bahasa Latin, yaitu kata merger, yang artinya bergabung bersama, menyatu, berkombinasi, dan menyebabkan hilangnya identitas karena terserap atau tertelan sesuatu. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang mengambil atau membeli suatu aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang digabung berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1988 mendefinisikan merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI memberikan definisi berdasarkan perspektif akuntansi bahwa merger adalah salah satu metode penyatuan usaha atau business combination. Pihak yang masih hidup dalam atau yang menerima merger dinamakan surviving firm, yaitu pihak yang memerlukan saham. Sementara akuisisi berasal dari bahasa Latin yaitu acquisio, dan dalam bahasa Inggris yaitu acquisition. Secara harfiah, akuisisi adalah membeli atau mendapatkan sesuatu untuk ditambahkan pada suatu objek yang telah dimiliki sebelumnya. Secara terminologi, akuisisi adalah pengambil alihan atau take over sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut dengan syarat perusahaan yang dibeli tetap ada. Biasanya, akuisisi dikenal sebagai investasi pada anak perusahaan, sehingga tercipta hubungan induk anak perusahaan. Pada Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas mendefinisikan akuisisi sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Dalam melaksanakan strategi merger dan akuisisi, perusahaan mengharapkan reward atau pengembalian yang dapat diterima perusahaan atau pelaksanaan strategi tersebut. Reward yang diharapkan perusahaan dapat berupa meningkatnya laba perusahaan, meningkatnya harga saham perusahaan, semakin banyaknya investor yang menanamkan modalnya pada perusahaan, semakin dikenalnya perusahaan oleh masyarakat. Dalam konteks keilmuan, merger dan akuisisi dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu disiplin keuangan perusahaan dan dari manajemen strategi. Dalam sisi keuangan perusahaan, merger dan akuisisi merupakan keputusan investasi jangka panjang yang harus dianalisis dari segi kelayakan bisnisnya. Sedangkan jika dalam perspektif manajemen strategi, merger dan akuisisi merupakan salah satu alternatif strategi pertumbuhan eksternal untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, jika dilihat dari perspektif ini, merger dan akuisisi memiliki tujuan untuk membangun keunggulan kompetitif perusahaan jangka panjang agar dapat meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimalkan kemakmuran atau kesejahteraan bagi pemilik atau pemegang saham. Materi selanjutnya akan diserahkan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Aprisa Prihantari dari kelompok 7. Saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi merger dan akuisisi. Yang pertama yaitu klasifikasi merger. Yang pertama ada merger horizontal. Adalah merger yang dilakukan oleh usaha sejenis atau usahanya sama. Misalnya merger antara dua perusahaan roti dan dua perusahaan sepatu. Dan yang kedua adalah merger vertikal. Merger vertikal adalah merger yang terjadi antara perusahaan
yang saling berhubungan, misalnya dalam alur produksi yang berurutan. Contohnya perusahaan pemintalan benang dengan perusahaan kain. Dan yang ketiga, ada merger konglomerat. Ialah merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya. Dan yang keempat, ada merger ekstensi pasar, yaitu merger yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih untuk memperoleh area pasar secara bersama. Dan yang terakhir, ada merger ekstensi produk, yaitu merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk memperoleh produk masing-masing perusahaan. Dan yang kedua, ada klasifikasi akuisisi. Akuisisi dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu akuisisi berdasarkan cara yang ditempuh. Yang pertama yaitu akuisisi saham, yaitu akuisisi yang dilakukan dengan cara kembali membeli saham atau perusahaan oleh perusahaan yang lain. Dan yang kedua ada akuisisi aset, yakni akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli aset dari perusahaan berupa aktiva atau pasiva perusahaan yang akan diakuisisi. Yang kedua ada akuisisi berdasarkan tujuannya. Yang pertama yaitu akuisisi finansial, yaitu akuisisi yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan finansial. Dan yang kedua ada akuisisi strategis, yaitu akuisisi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sinergi. Dan yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah merger dan akuisisi. Yang pertama ada pre-merger. Pre-merger merupakan keadaan sebelum merger di mana dalam tahap ini tugas dari seluruh jajaran direksi maupun manajemen kedua atau lebih perusahaan untuk mengumpulkan informasi yang kompeten. Dan yang kedua ada merger stake. Hal yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan dalam tahapan ini adalah menyesuaikan diri dan saling mengintegrasikan diri dengan partner mereka. Dan yang terakhir ada post-merger. Di dalam post-merger ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama perusahaan melakukan restrukturisasi, yang kedua membangun suatu kultur baru di mana kultur atau budaya baru perusahaan atau dapat juga merupakan budaya yang sama sekali baru di dalam perusahaan tersebut. Dan yang terakhir melancarkan transisi, di mana yang harus dilakukan dalam hal ini adalah dengan membangun suatu kerjasama dalam tim maupun kerjasama mutual. Di sini saya sebagai pemateri ketiga atas nama Mia Febriana NPM 180410003 akan menyampaikan materi tentang larangan-larangan dalam merger dan akuisisi serta kekurangan dan kelebihan dalam merger dan akuisisi. Materi yang pertama yaitu larangan-larangan dalam merger dan akuisisi. Sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Anti Monopoli menentukan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Namun, ada larangan lain yang mengenai tentang merger dan akuisisi, yaitu 1. Perjanjian yang dilarang, misalnya praktek oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kegiatan yang dilarang, misalnya praktek monopsoni, praktek monopoli, persekongkolan, dan lain-lain. Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa merger yang dilarang oleh undang-undang tersebut hanyalah apabila perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi, apabila merger itu tidak sampai menimbulkan akibat yang demikian, maka merger tersebut diperbolehkan. Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan merger dan akuisisi. 1. Kelebihan dan kekurangan merger. Kelebihan merger yaitu pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibandingkan pengambil alihan yang lain. Sedangkan kekurangan merger yaitu harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan, yang mana untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan akuisisi. Kelebihan dalam akuisisi ada 4, yaitu 1. Akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham. Yang kedua, dalam akuisisi saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham. Yang ketiga, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambil alihan perusahaan yang tidak bersahabat atau yang biasa disebut dengan hostile takeover. Yang keempat, akuisisi aset memerlukan suara pemegang saham.
tetapi tidak memerlukan mayoritas pemegang saham. Sedangkan kekurangan dalam akuisisi ada 3, yaitu 1. Jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambil alihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Yang kedua, apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham, maka akan terjadi merger. Yang ketiga, pembelian setiap aset dalam akuisisi harus secara hukum dibalik nama, sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henitya Stuti akan melanjutkan penjelasan dari MIA, yaitu manfaat dari merger dan akuisisi. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan efisiensi sinergi yang tercipta antar perusahaan. Yang kedua, dapat memperluas portofolio jasa yang ditawarkan sehingga akan berakibat pada bertambahnya sumber pendapatan perusahaan. Yang ketiga yaitu dapat memperkuat daya saing perusahaan. Selanjutnya yaitu resiko dari melakukannya merger dan akuisisi. Yang pertama yaitu beban operasional jangka pendek akan meningkat. Yang kedua, penyesuaian sistem dan prosedur relatif lama karena adanya perbedaan budaya antar perusahaan. Yang ketiga, yaitu seluruh kewajiban masing-masing perusahaan akan menjadi tanggung jawab perusahaan hasil merger dan akuisisi. Yang selanjutnya yaitu alasan melakukan merger dan akuisisi. Menurut Mudrojat, ada beberapa alasan perusahaan melakukan merger dan akuisisi. Yang pertama yaitu economic of scale. Maksudnya yaitu skala ekonomis yang dengan biaya rata-rata terendah. Skala ekonomis ini dapat dicapai dengan cara horizontal, vertikal, maupun konglomerat. Yang kedua yaitu memperbaiki manajemen. Beberapa perusahaan dikelola dengan cara yang kurang efisien. Akibatnya, portabilitas menjadi rendah. Kurangnya motivasi untuk mencapai profit yang tinggi atau kurangnya keberanian untuk mengambil resiko sering mengakibatkan perusahaan kalah dalam persaingan yang semakin sengit. Dengan demikian, melakukan merger maka perusahaan dapat mempertahankan karyawannya hanya pada tingkat yang memang benar-benar diperlakukan. Yang ketiga yaitu penghematan pajak. Sering perusahaan mempunyai potensi memperoleh penghematan pajak, tapi karena perusahaan tidak pernah dapat memperoleh laba, maka dapat memanfaatkannya. Untuk itu, lebih baik menggabungkan perusahaan lain yang memang memperoleh laba dengan maksud agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat profitable lebih kecil. Yang keempat yaitu meningkatkan corporate growth rate, yaitu melakukan merger ataupun akuisisi perusahaan dapat meningkatkan pertumbuhan. Hal ini dimungkinkan karena penguasa jaringan pemasaran yang lebih luas, manajemen yang lebih baik, dan efisiensi yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu beberapa alasan perusahaan melakukan akuisisi. Yang pertama, meningkatkan market power. Maksudnya, akuisisi mengurangi keseimbangan kompetensi industri. Yang kedua, yaitu mengatasi halangan masuk. Akuisisi mengatasi halangan masuk yang terlalu mahal, sehingga untuk membuat usaha yang baru tidak menarik secara ekonomis. Yang ketiga, yaitu biaya dan resiko pengembangan produk yang lebih rendah. Membeli bisnis yang sudah mapan mengurangi resiko memulai bisnis baru. Yang keempat yaitu meningkatkan kecepatan ke pasar. Yang kelima yaitu diversifikasi, cara yang tepat untuk pindah ke dalam bisnis di mana perusahaan kurang pengalaman dalam industri. Yang selanjutnya yaitu membentuk kembali cangkupan kompetisi. Maksudnya perusahaan bisa memakai akuisisi untuk mencegah ketergantungan hanya terhadap satu atau beberapa produk pasar saja. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.